kita kedatangan seorang pendongeng terbaik. Jadi teman-teman kelas 7, Kak Agus ini pernah datang ke 116. Waktu itu ketika bulan bahasa, bulan 1979, beliau itu ikut lomba mendongeng di Kementerian Pendidikan. Saking seringnya menang hampir setiap tahun, akhirnya sama menterinya dibilang, udah deh jangan ikut lomba dulu. Akhirnya beliau pergi ke Thailand, ke India, ke Jepang, dan sempat bermukim di Jepang sekitar 10 tahun. Dan di Jepang, Kak Agus itu mendapatkan Master of Storyteller. Kita akan mendengar dongeng Islami yang akan disampaikan oleh Kak Agus. Coba panggil sama-sama yuk, Kak Agus. Sekali lagi coba tepuk tangan semuanya buat Kak Agus Dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak Ibu guru, terima kasih. Jumpa lagi. Bapak Ibu, mohon maaf, enaknya saya juga duduk ya. Jadi buat anak-anak dan adik-adik saya, ini sekedar motivasi aja ya. Jadi kalau kita fokus dan serius dan apa ya, kalau dalam film kontinuitif lah ya. Selalu fokus ya, fokus tadi Ustadz udah sampai nangis-nangisnya. Kita bilang yuk inilah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah selalu lihat kepada kita. Pasti kalian gak usah minta, ya Allah lindungilah kami, ya Allah temanilah kami, ya Allah di ujung sholat terakhir, sujud terakhir, ya Allah kabulkanlah, ya kabulkanlah. Gak usah ngomong itu, Allah pasti kabul ya. Kabulkan yang mana? Yang berbuat baiknya aja dan jahatnya aja, dua-duanya dikabulin. Ya Allah kayaknya nih anak kalau gue usilin ini kena tidak dikabulin mau. Jadi hati-hati ketika berlisan, hati-hati. Saya waktu berangkat umroh, istri saya bilang, teman saya dia kemarin tadi kehilangan sandalnya, kok bisa? Padahal dia bertiga, ustazah, istri saya dan temannya itu selalu masuk ke masjid itu, sandal itu dibungkus, disimpan di loker. Temannya bilang, lu sih ngomong sembarangan, makanya sendal hilang. Makanya jangan ngomong sembarangan. Dia balik, sendalnya hilang. Di dalam loker dibungkus pakai plastik, diikat lagi pakai plastik, hilang juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu rahasia Allah. Ya. Jadi hati-hati. Jadi gini, saya semalam di order kemarin sama ibu. Kak Agus, coba dongengin ke anak-anak tentang kisah Abu Nawas. Abu Nawas, anak sekarang mau dengar cerita Abu Nawas. Gitu. Bener nih ada anak kecil, anak-anak zaman sekarang, zaman milenial mau cerita Abu Nawas. Jangan salah. Silakan baca cerita apapun. Ya. Silakan cari cerita Abu Nawas dan buka di Google cerita Abu Nawas, dan di situ ada 1001 macam cerita. Masya Allah. Kalian bisa lihat apa yang ada gonjang-ganjing selama ini ya di negara ini, dan itu sudah ada di cerita Abu Nawas. Jadi cerita itu sangat sekali menggambarkan bahwa sebuah cerita yang sangat menarik. Baik, ini satu contoh ya. Saya bilang kepada diri saya sendiri, kalau misalnya nih, tadi baru saya ngomong dengan Bu Gusti, mohon Pak Joko diizinkan, kalau bisa ini terlalu banyak pohon menurut saya sekolah ini. Gitu. Kok bukan enak, asri adem betul, tapi kayaknya mubazir ada tanah yang kosong-kosong. Gimana kalau tanahnya kita buat taman bacaan? Ya, kita buat taman bacaan. Ayo deh kita gali sama-sama aja, gak usah pakai tukang lah. Ya, karena ini pas macul-macul aja bisa lah. Ya kan? Kita bikin taman, lalu kita kumpulkan buku di sana, kita cari atap, tenda dan sebagainya, dan kita jadikan taman bacaan. Gitu. Kapan waktu kita mau baca di situ? Baca itu bukan harus dari kamera aja, bukan harus dari buku aja, tapi bisa dari alam yang ada, itu yang bisa kita baca. Insya Allah pendidikan itu ada di mana-mana. Kontennya ikro, bukan. Kontennya adalah tiada hari tanpa membaca. Ikro. Iya. Ini Ustadz tadi kan di sini saya bilang, saya udah gak usah naik lagi, udah terwakilkan oleh Ustadz. Gitu. Kenapa? Keren banget. Ya. Andai kata kalian mengikuti ya salawatnya tadi dengan khusyuk,
saya jamin kalian pasti menangis. Ya. Jadi ini ada satu gambaran cerita. Kalian boleh ambil hikmahnya aja. Karena kalau cerita misalnya Nobita, kalau kami itu baru sekolahmu, gara-gara Nobita, aku bisa dimarahi Shizuka. Tahu kan? Cerita apa itu? Orang percayaan, bagaimana kesalahanmu? Aduh, bagaimana kita akan bertanya? Ya, kita harus segera memasaknya, karena kami telah memasaknya. Enak, mau nonton tuh gembira aja. Tapi apa yang kita dapat? Di Indonesia film Shinchan masih populer, padahal di Jepang film Shinchan udah nggak boleh diputar. Ya, terutama untuk anak-anak, karena Shinchan itu bukan film anak-anak. Di Indonesia ditontonin untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ya. Di Jepang Shinchan itu tontonan anak remaja. Kok bisa? Karena film itu banyak lebih tidak mendidiknya, terutama dalam menyikapi kepada orang tua. Karena satu-satunya anak Jepang di seluruh Jepang yang paling kurang ajar dan siap masuk neraka jahanam adalah Shinchan. Kenapa? Dia manggil emaknya namanya sendiri, Mazae, Mazae, ya kan? Ya. Dia manggil nama emaknya sendiri, gak ada yang manggil. Kalau Doraemon semuanya kan manggil Obasa, 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 manggil ibu kan? Kalau Shinchan manggil apa? Itu. Ya. Dan itu berkembang. Di Indonesia film Doraemon masih populer sekali. Padahal di Jepang film itu sudah lebih daripada umur saya. Umur saya sekarang 63 tahun. Shinchan, Doraemon sebelum saya lahir film itu udah ada di sana. Tapi masih bisa jadi tontonan yang bagus dan indah. Ya. Silakan memilih tontonan yang terbaik. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk YouTube saya ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, Adik, ini ada cerita. Saya sebenarnya nggak percaya dengan cerita ini. Saya ulang-ulang, dikasih musiknya tadi ya. Jadi pas saya baca, kenapa cerita ini mewakili diri saya? Suatu hari ada seorang pencari kayu bakar. Kerjanya cuma mencari kayu bakar untuk kehidupannya sendiri. Lebih dia jual ke pasar, kurang dia pakai sendiri. Bahkan terkadang unik dan anehnya, seharian dia mencari kayu bakar. Dia tidak pernah menebang pohon. Dia hanya mengambil kayu-kayu lapuk, kayu-kayu rubuh, pohon-pohon rubuh, runtuh dan baru ditebang. Dan dia bawa pulang. Karena dia buat dia bahwa semua tanaman juga bernafas dan berzikir kepada Allah. Hati-hati, jangan mencabut rumput-rumput liar sekalipun. Apalagi rumput-rumput yang ada di atas makam orang tua keluarga, itu jangan dicabut. Jangan salah. Mereka juga berzikir kepada Allah. Ya. Berarti kalau kita cabut maka putuslah zikir dia. Dan terus gimana dong? Berarti nanti makamnya akan jadi penuh. Gunting ratain. Jangan dicabut. Ya. Halo, bilang saya lagi ngobrol ya. Jadi tukang kayu ini setiap hari kerja begini. Bahkan seharian mencari kayu, pulang tak bawa kayu. Padahal dapatnya banyak, pulang tak bawa kayu. Kok bisa? Bisa. Jadi ketika dia lihat, kok rumah ini tidak berasap-asap. Dia tanya tetangganya, kenapa kau tidak bakar kayu? Tak ada kayu saya. Suamiku sedang sakit. Dikasihnya kayu ke sana. Dia pulang tanpa kayu. Suatu hari, ketika dia mendapatkan kayu dan dia bawa kampak yang udah usang itu, ya, tapi tajam, dia rawat sekali. Sampai suatu hari ketika dia masuk ke dalam hutan setelah menebang kayu, dia mau ngelap keringat gitu. Dia punya kampak terlempar, jatuh ke jurang. Allah
bisa mendapatkannya lagi. Dia termenung. Kalau aku turun bisa setengah hari, naik setengah hari, berarti aku pulang malam hari. Gak mungkin. Besok aja pagi datang akan bilang lagi. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua. Ini ada orang tua. Aku mau bertanya kepadamu, mengapa kau termenung di pinggir jurang ini? Aku sedang pikirkan kampak aku. Kampak yang mana? Di bawah. Kalau gitu, biar aku coba membantunya. Ketawanya sampai menggemakan suara-suara yang ada di dalam hutan. Daun ikut tertawa. Kita sore tadi kan? Daun-daun ikut tertawa. Hewan-hewan ikut tertawa. Karena si bapak tua itu tertawa. Bagaimana mungkin? Aku saja yang bekerja keras tak berani untuk ambil kampak itu. Akan aku coba. Kau tunggu saja di sini. Biar aku mengambilnya. Pak Tua. Iya. Ya, hati-hati. Dia jalan, turun. Tak lama datang bapak tua itu. Apakah ini kampakmu? Maaf, itu bukan kampakku. Tadi aku lihat di bawah hanya ini saja. Bentuknya sama, tapi ini emas, terbuat dari emas. Jadi ini bukan kampakmu. bukan, maaf. Kayaknya salah deh. Salah. Baiklah, kalau memang ini bukan kampakmu, akan aku coba cari lagi. Kakek tua tadi turun lagi. Lama dia ya, malam ini. Ya. Datang kakek tua itu. Apakah ini kampakmu? Dia terliur. Aduh, gimana ya? Kalau ini kampakmu. Maaf, sebenarnya bukan. Tapi aku suka kampak ini. Tapi bukan, ini bukan punya aku. Karena kampak yang kedua yang dibawa oleh kakek tua itu adalah kampak yang penuh dengan permata intan berlian ditempel di beberapa pegangannya itu. Maaf, sudahlah, tidak usah dipikirkan kampak aku. Biar aku pulang saya. Tunggu, jangan dulu putus asa. Dengan kau memikirkan saja, kau sudah berpikir bahwa kau akan mendapatkannya. Tunggu sebentar. Bapak tua itu kembali ke dalam jurang dan menemukan kampak itu atau tidak. Udahlah, mendingan aku pulang saja. Tapi bapak itu masih di bawah, gimana ya? Oke, aku tunggu bapak itu. Pak, ini kampakmu? Iya, ini kampakku. Bagaimana bisa kau menemukannya? Karena aku melihat hanya ini saja yang terakhir ada di sana. Kampak usang jelek tapi tajam. Ya ini kampak aku. Baiklah, terima kasih. Apa yang harus aku? Jangan berpikir apa-apa. Iya, andai saja tadi di Pak Tua. Dia kabur bawa kayunya. Bapak tua tadi hilang. Sampai di rumah dia nggak habis pikir, kok bisa ya bapak tua tadi itu mendapatkannya. Tapi itu istriku. Istrinya tidak ada di rumah. Ibaratkan ngumpet di tas gitu. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Ya sudahlah, mungkin istriku pergi ke rumah saudaranya. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya kepadaku? Kata bapak tukang kayu itu. Setelah sampai seharian, 2 harian, istrinya nggak pulang-pulang. Aduh, ya sudahlah,
Aku akan mengambil kayu dulu. Mungkin dia sore nanti sudah kembali pulang. Dia pergi lagi. Sampai di hutan dia termenung. Bagaimana mungkin kalau aku pulang dan istriku belum kembali? Aku datang lagi kemari. Pak Tua, kemarin kamu kemana? Kamu tidak melihat. Aku kan sebenarnya sembunyi di balik pohon. Sudahlah, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Apa? Aku tahu. Kau memikirkan istrimu kan? Iya, aku memikirkan istriku. Tapi bagaimana kau bisa tahu? Tenang, aku akan carikan istriku. Bapak tua tadi pergi. Gak lama balik lagi bawa perempuan cantik jelita. Wah, pokoknya cantik banget. Apakah ini istrimu? Iya, ini istriku. Ini istriku. Sekarang aku tahu. Kau telah berbohong kepadaku. Kemarin masalah kampak aku percaya bahwa kau adalah orang yang sangat jujur. Tapi kali ini kau salah. Kau telah berbohong. Walaupun aku tahu bahwa ini adalah bukan istrimu, kau mengatakan ini adalah istrimu. Iya, istriku ini cantik. Kau telah berbohong kepadaku. Aku kecewa telah mempercayaimu beberapa hari lalu. Tunggu. Maksudmu ini istriku kan? Aku bilang iya. Tapi bukan istrimu kan? Sebenarnya gini. Kalau dia aku bilang bukan istriku, maka kau akan mencari yang lain, yang lebih cantik lagi. Seperti kampak kemarin. Kampak emas, aku bilang bukan, kau bawa kampak hitam berlian. Aku bilang bukan, baru kau bawa kembali kampak. Karena kalau misalkan ini aku bilang istriku, bukan istriku, kau pasti membawa yang lain. Lalu, kalau terakhir aku bilang juga bukan istriku, maka kau hadiahkan 2 istri itu untuk aku. Maka aku akan pulang bawa istriku dan juga bawa 2 istri yang lain. Tunggu. Kemarin aku kasih kampak kepadamu kan? Iya, sama kan? Aku percaya. Kau ternyata sedang menipu. Maksudnya, kau mengatakan bahwa ini bukan istrimu dan ini bukan istrimu. Takut kalau yang istri terakhirnya, maka istri tua ini kuberikan kepadamu seperti kampak. Iya, karena aku tahu kamu. Hei, Bapak, sebenarnya aku hanya menguji. Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kau tiba-tiba mengatakan bahwa ini adalah istrimu? Ya supaya kau tidak memberikan aku perempuan lain daripada perempuan yang aku cintai. Aku percaya denganmu. Ternyata kau adalah orang yang jujur. Ya, aku tidak akan pernah meminta dan mengambil yang bukan hak aku. Aku percaya padamu. Di sekitaran itu, akhirnya orang tahu kalau tukang kayu itu adalah orang yang sangat jujur. Dia tidak akan menerima yang bukan miliknya dan dia tidak akan mengakui yang bukan miliknya. Sehingga ia pulang bersama istrinya dan punya kampak emas dan kampak hitam berlian. Tepuk tangan buat tukang kayu. Maaf, dari tadi saya pegang HP ini terus. Ini saya menemukannya. Tuh, di dekat tempat sampah itu. Ada yang punya nggak? Ngaku nggak ini manusia apa kira-kira? Ada nggak? Kalau nggak, aku serahkan ke sekolah. Ini kayaknya R17 Reno dari Oppo yang terbaru. Dan aku tahu banget harganya di atas 5 juta. Ada yang punya? Nggak ada ya? Ada yang terpikir andai kata itu HP aku? Ada yang terpikir kalau ini kayaknya HP si A, HP si B? Ada? Nggak ada? Pasti nggak ada, karena ini bener HP aku. Silakan berpikir dari sisi yang positif. Jadi buat teman-teman di sini, yuk, kalau memang yakin nanti akan menjadi dokter dan mau menjadi dokter, ingin menjadi guru,
Bahkan mohon maaf tadi ada MC yang keren banget. Tepuk tangan dulu. Ibu guru MC ini saya tidak membeda-bedakan. Kemarin sebenarnya harusnya acara saya di sini ya. Tapi karena diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan, saya tidak bisa nolak. Saya usul, sarankan kepada Pak Gugus, lalu minta kepada Pak Joko. Aduh gimana nih? Saya diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan. Oke, Kak Agus tanggal 3 aja. Terima kasih, udah nunggu. Mohon maaf telah menselang. Kemarin acaranya keren banget, ya. Dan MC-nya juga keren banget, tapi ini lebih keren. MC hari ini lebih keren. Ya. Saya berharap Ibu MC tadi coba bikin apa ya, live streaming dan juga bikin apa semacam konten dan tampillah. Insya Allah bukan cuma Dinas Pendidikan yang akan menjemputnya, tapi Istana Presiden juga akan menjemputnya. Ya. Hebat, keren banget. Baik, buat adik-adik, saya rasa mungkin itu aja satu gambaran cerita tentang Abu Nawas. Jadi yang Bapak tua tadi itu adalah Abu Nawas. Ya. Jadi jangan salah, banyak di luar sana menceritakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang lucu, jenaka, dan bahkan pandir atau pandai sekali untuk nyindir-nyindir. Ya. Ternyata Abu Nawas itu sebenarnya bukan yang bawa cerita itu. Itu bukan cerita tentang Abu Nawas. Yang menulisnya namanya Abu Nawas. Yang menulis ceritanya katanya Abu Nawas. Jadi cerita-cerita yang sangat menarik itu bahkan bisa mengakali raja, bisa. Dan tadi itu yang kakek tua itu adalah bangsa jin. Ya. Judulnya cerita tadi, silakan cari di Google. Ya. Kejujuran Abu Nawas ketika diuji oleh bangsa jin. Ya, baik. Bapak Ibu guru, terima kasih atas kebersamaan ini dan anak-anak 1, 2, 3 orang boleh bertanya. Silakan. Setelah itu kita tutup dan saya akan jalan ke sekolah lain. Pak, oh, harus keluar di sini ya? Oh gitu. Harus keluar ya? Ini boneka saya. Sebentar lagi, mungkin akhir tahun ini mau ulang tahun. Kasih kado ya. Boneka ini mau ulang tahun yang ke-45 tahun. Jadi boneka ini sudah keliling dunia mewakili dan menemani saya. Dan hari ini kita keluarin dulu Pak ya. Namanya Dio. Dio, bangun Dio. Tentu. Astagfirullahaladzim. Kamu habis ngaji, kenapa semua dibawa-bawain? Ya Allah ya Rob. Ngapain kamu bawa-bawa gelas? Tidur. Ini apa ini? Buat kepala. Buat kepala. Oh iya. Biar anget kepalanya. Kayak emak bawa-bawa. Yuk keluar yuk. Aduh. Buruan. Ngantuk. Ngantuk. Bentar aja yuk. Ayolah. Buru kita keluar. Bentar aja. Banyak teman-teman lo di sini. Bodoh. Hah? Bodoh. Dan cepatlah. Itu banyak temannya. Wow. Wow. Biasa aja kali. Banyak orangnya. Banyak. Duduk. Iya udah duduk. Tuh kan enak. Ya odong-odong. Aduh. Banyak orangnya. Banyak. Cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Itu kan ada cowoknya. Itu cowok. Iya tuh cowok, ini cowok. Nah yang ini cewek. Ini cewek, ini cowok. Iya cowok. Gimana cowoknya? Hitam-hitam. Maksudnya? Itu kopinya. Peci, itu rambut. Oh kalau ini kan nggak pakai. Minta maaf. Sorry bro. Ceweknya gimana? Cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Ya udah disapa dulu deh. Panggil kakak. Cigodo. Terserah. Dodo. Boleh. Kakak. Nah, bilang saya gitu. Kakak. Nggak punya mulut.
Bukannya punya mulut puasa, mulut rapet. Amaliur. Bilang kakak. Kakak, Tuh kakak. ada yang gede-gede. Iya. Yang mana? Depan-depan. Itu bapak guru. Yang cewek dong. Kiki. Kok Kiki? Kan kakak Kiki. Bukan kakak Kiki, maksudnya AA atau Teteh. 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 Asli ya lama kamu ngeselin ya. Iya ya. Nakal banget ya sekarang. Asik. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Masalah. Bilang kakak AA. Terus Ii. kok Ii Teteh. Teteh. Teh manis. Loh kok teh manis? Teh manis itu minuman. Kan tetehnya cantik. Cantik, Manis. manis. Jadi, Teh manis. oh gitu. Kalau ceweknya teh manis, cowoknya Teh pahit. asal aja. Jalan gak? Ayo jalan kita sekarang. Ani, aku turun. Ya udah kamu coba. Nanti aku siapin awal dulu ya. Aku beresin dulu, oke? Oke. Kaki. Sorry, kakinya lupa. Wah iya. Sorry. Oke ya? Oke. Jadi, Bisa diem dulu nggak? Aku mau ngomong sebentar sama mereka, oke? oke. Heran ya? Iya. Kamu diem sebentar, aku mau nyampaikan pesan, aku mau pamit. Ya udah. Kalau dibilangnya suka gitu, Dio, kalau kamu ngomong terus aku cabut nih chargernya nih, oke? Oke. Dia kalau gue bilang aku cabut chargernya langsung. Oke, sekarang kita Udahan. nih asli mendingan kamu istirahat. Oi. Kenapa? Jangan tutup. Kenapa jangan tutup? Ayo. Keren gak kalau bonekanya bisa ngomong gitu? Keren gak? Dan ini boneka kedua yang ada di Indonesia. Karena yang pertama adalah milik Bapak almarhum Gatot Sunyoto. Dia muncul di tahun 76 dan ini boneka muncul di tahun 78. Insya Allah kami sedang siap-siap untuk merayakan 45 tahun boneka Dio ada di muka bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Agus Des yang sudah memberikan dongeng Islami dan menghibur kita semua bersama Dio.